Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan penuh sukacita, ungkapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan, kita boleh ada sampai pada saat ini. Kita boleh menikmati waktu yang Tuhan beri, hari yang dikuduskan oleh Tuhan pada hari Minggu saat ini. Dengan sukacita dan ungkapan syukur, kita nyatakan dalam ibadah kita pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Memulaikan ibadah kita saat ini, jemaat disilakan untuk berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 5, baitnya yang pertama, bersoraklah dan puji Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai ibadah kita saat ini. Jemaat disilakan duduk kembali. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Roma pasal 8 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan demikian dikatakan. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Kita menyanyikan PKJ nomor 7, baitnya yang pertama, bersyukurlah pada Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dalam kerendahan hati kita, mari kita mengaku dosa-dosa kita di hadapannya, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, kami mengaku kepadamu bahwa dalam hidup kami telah berbuat dosa terhadap Engkau dan sesama, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Sebab itu kami mohon kepadamu, kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Ampunilah dosa kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 35, baitnya yang pertama, Suci, Suci, Suci. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada masing-masing orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita menyanyikan PKJ nomor 54, baitnya yang pertama, Atas bumi nan permai. Dijemput jemaat berdiri. Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan demikian: Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kita menyanyikan PKJ nomor 137, baitnya yang pertama, Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
Jemaat disilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Nya. Sebelumnya, mari kita memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan kami pada saat ini ya Bapa, kami persembahkan ungkapan syukur dan terima kasih atas kasih setia Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami boleh ada pada saat ini menikmati hari yang Engkau kuduskan pada hari Minggu ini. Dan saat ini ya Bapa, di hari yang Engkau kuduskan dalam persekutuan dalam ibadah ini, tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, dan terangilah dengan Roh Kudus-Mu. Berfirmanlah ya Allah, kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan melayani kita saat ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 dan ayat 18 sampai ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan demikian. Perumpamaan tentang seorang penabur. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong, lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar.
Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, yang akan menjadi tema kita dalam perenungan kita, yaitu bertumbuh dalam firman, menolong kita melawan segala keinginan kita. Bertumbuh dalam firman menolong kita melawan segala keinginan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa firman Tuhan yang kita baca dan renungkan saat ini tentu bukan hal yang asing bagi kita. Kita sudah berulang kali membaca, bahkan sudah beberapa kali kita mendengarkan khotbah dari bacaan kita saat ini, Matius 13 ayat 1 sampai 10 dan 18 sampai 23. Kisahnya tentang 4 kondisi dari benih yang ditaburkan oleh penabur. Yang pertama, saudara, benih yang jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan ia memakannya. Tidak ada yang tersisa, dimakan habis. Ini ditujukan kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, firman tentang kerajaan sorga, tetapi sama sekali tidak dimengerti,
tentang maksud dari firman itu. Sehingga si jahat pun datang merampasnya dari orang itu. Nah, Bapak Ibu, biasanya kita datang beribadah tanpa ada kesiapan hati kita. Kesiapan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Biasanya ketika kita beribadah di saat membaca firman Tuhan ataupun di saat pelayan firman berkhotbah, biasanya ada anggota jemaat, mudah-mudahan di tempat kita masing-masing ini tidak ada seperti itu. Ia tunduk dengan kepala mengisyaratkan ia mengerti. Ia tundukkan kepala, ia angkat sedikit kepalanya. Biasanya itu isyarat bahwa ia mengerti. Ternyata saudara, ketika ditanya, jangankan isi dari firman, bacaannya saja ditanya tidak ditahu. Katanya lupa. Apalagi saudara kalau ditanya apa uraian dari khotbah tadi, isinya apa? Kemungkinan besar tidak ada yang ditahu. Dan pada akhirnya saudara, ia datang dengan kekosongan, dengan kehampaan, lalu ia pulang dengan kehampaan juga. Tidak ada yang tersimpan di dalam hati. Karena memang saudara-saudara, kehadiran untuk beribadah tanpa kesiapan hati, tanpa kesiapan pikiran untuk menghadap Tuhan. Seharusnya ketika kita akan menghadap Tuhan, persiapkan hati dengan baik. Persiapkan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Namun saudara, sesudah matahari terbit, maka dipastikan benih itu akan layu dan ia akan menjadi kering, dan karena ia tidak berakar. Coba dibandingkan saudara, tumbuh-tumbuhan yang hidup di lantai yang ada sedikit tanahnya, dibandingkan dengan tumbuh-tumbuhan yang memang hidup di tanah. Memang yang cepat tumbuh adalah benih yang sedikit tanahnya, yang seperti di lantai. Contoh seperti di lantai, ada tanah, ia tumbuh. Tetapi dia tidak akan bertahan lama karena akarnya tidak bisa masuk ke dalam. Akarnya pendek dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini ditujukan kepada orang yang mendengarkan firman dan ia segera menerimanya dengan gembira, tetapi tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan ataupun penganiayaan karena firman itu, orang itu menjadi murtad. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan dari sosok Petrus ketika perjamuan malam. Tuhan Yesus memberikan gambaran tentang apa yang akan ia terima, penderitaan itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Dalam Matius pasal 25 jelas dikatakan bahwa Petrus menjawabnya,
biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Lalu Tuhan mengatakan, sebelum ayam berkokok, Engkau sudah menyangkal aku. Terbukti saudara, di saat situasi dan kondisi tenang, di saat situasi dan kondisi yang tidak mengancam, di saat itu dengan berani untuk berkata, walaupun mereka goncang imannya karena Engkau, tetapi aku sekali-kali tidak. Berbeda dengan ucapan, dengan apa yang menjadi kenyataan. Dalam situasi dan kondisi yang getir, lalu orang mengatakan, apakah engkau seorang murid Tuhan Yesus? Lalu Petrus mengatakan, aku tidak mengenal dia. Nah saudara-saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini, oleh karena firman Tuhan yang diberitakan, yang pasti akan terjadi, yang namanya penindasan, penganiayaan, ancaman, berbagai hal yang akan dirasakan oleh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena firman, oleh karena Injil Yesus Kristus, kita diperingatkan tentang hal itu. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga, benih yang jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ini ditujukan kepada orang-orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tidak sedikit saudara, oleh karena kekayaan, oleh karena harta, oleh karena jabatan dan sebagainya, lalu ia melupakan iman percayanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Padahal saudara, jabatan, kekayaan dan lain sebagainya yang kelihatan di dunia ini yang diterima oleh manusia hanya bersifat semu, bersifat sementara. Sebenarnya ia tahu saudara bahwa hal itu sementara, yang memberikan sukacita sementara, tetapi karena tergiur dengan hal-hal yang seperti itu saudara, lalu mereka dengan mudah melupakan imannya kepada Tuhan Yesus. Hendaknya umat Tuhan tidak seperti itu. Yang keempat saudara, benih yang jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ini ditujukan kepada orang yang mendengar firman itu. Tidak hanya menjadi pendengar firman yang setia, tetapi benar-benar firman yang ia dengar dan ia mengerti. Dan karena itu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Itu gambaran orang yang menerima firman dan ia mengerti. Lalu pada gilirannya, dari setiap firman yang didengar dan ia mengerti, tidak hanya sebatas itu, tetapi ia berlakukan, ia praktekkan di dalam kehidupannya. Itulah benih yang ditabur di tanah yang subur. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun bagi kita sekalian, dengan jujur, ketika
ditanyakan kepada kita, mau hidup seperti dalam perumpamaan benih yang ditaburkan di tanah yang subur. Saudara dan saya mau seperti itu. Mendengar firman, mau mendengarkan firman dan siap untuk mengerti, keinginan untuk mengerti tentang firman dan untuk melakukannya. Tetapi saudara dan saya mau menerima atau tidak, tetapi dengan jujur kita harus mengakui bahwa pada kenyataannya kita sebagai manusia biasa bisa saja menjadi seperti benih yang pertama, benih yang kedua, benih yang ketiga. Apabila kita membaca kisah Esau dan Yakub dalam Kejadian pasal 25, dalam hubungan dalam kerangka dengan Injil yang kita baca dan renungkan pada saat ini, kita bisa saja melihat bahwa Esau kalah dalam keinginan dagingnya, oleh keinginan dagingnya yang lelah dan lapar, sehingga dengan mudah ia menjual hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Ditambah lagi Esau kalah oleh tipu daya Yakub yang menginginkan hak kesulungan kakaknya. Kondisi Esau ini, saudara-saudara, mirip dengan kondisi benih yang ketiga, dan ini juga bisa terjadi kepada siapa saja, kepada umat Kristen yang hidup pada zaman sekarang ini. Sebagai manusia biasa, keinginan daging pasti kerap muncul dan tidak jarang menguasai diri kita. Namun saudara, apakah kita harus terus takluk oleh hal seperti itu? Untuk itulah Rasul Paulus dalam kitabnya, kitab Roma pasal 8 ayat 2 dan 9 mengingatkan kita bahwa kita memiliki dan dimiliki oleh Kristus. Paulus menuliskan, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus. Dan hukum dosa dan hukum maut kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Hal ini mengingatkan kita agar tidak takluk dalam jerat keinginan daging yang demikian. Kita harus ingat, kita harus menyadari tentang identitas kita sebagai yang telah dimerdekakan oleh Kristus dan memiliki roh Kristus dalam diri kita. Itulah sumber kekuatan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kekuatan ini harus terus terpelihara agar kita pun tetap bertumbuh dan berbuah sebagaimana benih yang keempat tadi. Lalu pertanyaannya saudara, bagaimana caranya supaya bertumbuh dan berbuah? Mari saudara, saya mengajak kita semua, mari kita belajar dan memulai dari hal-hal yang sederhana. Tidak usah kita berbicara yang terlalu besar, yang sederhana, dan mari kita melakukannya secara konsisten. Sebagai contoh saudara, membaca Alkitab tiap hari. Kita bisa mengatur waktu kita saudara, sesibuk apapun kita, mari kita menyiapkan waktu kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab kadangkala saudara, dengan berbagai kesibukan kita,
kita lupa untuk membaca firman Tuhan yang menjadi dasar petunjuk untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Jangan pernah kita menyepelekan saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lakukanlah setiap hari, tidak memakan waktu. Kita menyiapkan waktu mungkin 5 menit untuk membaca firman Tuhan. Lakukan itu terus menerus Bapak Ibu, saudara-saudara. Kemudian kita mengambil kesempatan untuk bersaat teduh. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya bersyukur bahwa di dalam kasih, di dalam pertolongan Tuhan, saya diberi kesempatan untuk membagikan kepada Bapak Ibu melalui grup WA setiap subuh jam 5 atau setengah 5 saya sudah mengirim renungan pagi lewat WA yang ada di HP kita masing-masing yang masuk dalam grup. Pertanyaannya bagi kita, ketika firman Tuhan sudah di-share di grup WA, apakah kita yang punya HP Android sudah membuka, lalu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita memuliakan Tuhan? Ini menjadi evaluasi bagi kita, menjadi perenungan bagi kita sekalian. Kalau mungkin sekarang ini atau di hari-hari yang telah kita lalui dengan berbagai kesibukan kita, hanya tinggal kita melihat yang lain, ada program apa yang menguntungkan bagi kita secara jasmani, lalu kita melupakan firman Tuhan yang telah di-share melalui grup. Sekarang menjadi catatan bagi kita. Mari kita terus belajar dan merenungkan firman Tuhan. Ada begitu banyak keuntungan bagi kita. Nah, saudara-saudara, mari kita terus merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan ini. Kita dengarkan khotbah dan pada gilirannya menjadi pelaku firman Tuhan. Sebab dengan bertumbuh dalam firman Tuhan, kita pun dimampukan untuk melawan segala keinginan daging, sehingga seperti pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 105 dan 112 kita dapat berkata, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bertumbuh dan berbuah lewat firman Tuhan, dan izinkan diri kita ini, saudara, untuk dibimbing dan diarahkan oleh firman Tuhan dalam Alkitab. Sebagaimana dalam lirik lagu dalam Kidung Jemaat nomor 51 baitnya yang kedua, Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Disilakan jemaat untuk berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 140, baitnya yang pertama, Tuhanku berjanji. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita wujudkan syukur melalui persembahan kita dengan mengingat apa yang difirmankan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau keterpaksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Sementara kita memberi persembahan syukur kita menyanyikan PKJ nomor 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu. Persembahanmu bawa
Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini kita mendoakan pekerjaan jemaat yang sakit, yang berulang tahun, dan yang akan berulang tahun di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka masing-masing. Pelayan di Gereja PUK Jemaat Kanaan bersama dengan program-program pelayanan, pekerjaan jemaat seminggu ke depan, pergumulan atas situasi dan kondisi kita saat ini dalam menghadapi virus COVID-19. Orang tua yang lansia, janda duda yatim piatu, persembahan diakonia, persepuluhan, persembahan untuk pembangunan gereja, dan persembahan yang telah kita beri saat ini, dan doa syafaat yang lain yang tidak tercatat saat ini. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, kepadamu kami bersyukur oleh karena Tuhan menganugerahkan kekuatan serta kesehatan bagi kami umat ciptaan-Mu. Kami bersyukur kepadamu karena kami diperkenankan lagi untuk menikmati hari yang Engkau khususkan dan kuduskan. Kami diberi lagi kesempatan untuk mempersembahkan puji-pujian, memuliakan akan kebesaran nama-Mu, walaupun saat-saat ini ya Bapa masih tetap kami lakukan di tempat kami masing-masing. Kami bersyukur pula kepadamu karena Engkau juga telah menyertai dan memberikan kehidupan kepada kami selama seminggu yang kami jalani. Kami senantiasa boleh menikmati berbagai bentuk berkat Tuhan yang sudah kami peroleh, baik itu lewat pekerjaan kami ataupun berkat melalui sesama kami yang Engkau pakai untuk membantu sesama. Bapa di sorga, kami juga berterima kasih kepada Tuhan karena Engkau terus memberkati setiap aktivitas kami, berbagai kegiatan-kegiatan kami, sehingga apapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami, baik dalam pekerjaan ataupun dalam pelayanan kami, itu semua boleh terjadi dan boleh terlaksana dengan baik, walaupun dengan berbagai perjuangan, persoalan, tantangan dan pergumulan. Ya Bapa, terlepas dari semua berkat yang telah kami peroleh, tentunya dengan berbagai persoalan, dengan berbagai pergumulan juga telah kami alami. Kami sungguh menyadari ya Bapa, bahwa sering kali kami lupa untuk bersyukur kepadamu. Kami terkadang melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, sehingga kesemuanya itu mendatangkan murka atas kami. Olehnya Bapa, berkenanlah Tuhan mengampuni setiap dosa-dosa kami. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang terbaik dari setiap pergumulan yang kami rasakan, agar kami boleh terlepas
dari setiap beban dan pergumulan yang selama ini kami rasakan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul dengan keadaan tubuh mereka yang lemah karena sakit. Senantiasa Tuhan menjamah setiap bagian tubuh yang sakit, serta memberkati obat, air, dan makanan yang dikonsumsi. Berikan kesabaran di dalam menghadapi proses penyembuhan, dan ajarlah kepada semua untuk memahami maksud Tuhan ketika kami dalam keadaan sakit. Tuhan memberkati mereka Bapa, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Mungkin ya Bapa, ketika kami ada dalam keadaan sakit, selama ini kami banyak melakukan kegiatan-kegiatan tanpa mengenal waktu untuk beristirahat. Sehingga pada akhirnya Bapa, hal itu menyebabkan kami ada dalam kelemahan, menyebabkan kami sakit. Ketika kami sakit, itu akan mengingatkan, menyadarkan kepada kami bahwa sesungguhnya ada waktu yang Tuhan beri untuk kami beristirahat, untuk lebih menjaga lagi tubuh kami sebagai anugerah Tuhan, dan secara khusus mengingatkan kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Untuk itu ya Allah, seluruh proses penyembuhan kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau memberi waktu buat kami untuk merenungkan dan mengevaluasi kehidupan kami melalui pembacaan dan perenungan firman-Mu saat ini. Ya Bapa di sorga, firman Tuhan yang telah kami renungkan pada saat ini benar-benar akan masuk ke dalam hati kami, sehingga firman-Mu menjadi suluh dalam kehidupan kami, dalam keluarga, jemaat, maupun di tengah-tengah kehidupan kami, menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Ya Bapa di sorga, di saat ini juga kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang boleh bersuka cita dan bersyukur atas segala rahmat anugerah Tuhan yang telah Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan mereka. Melalui ketambahan usia setahun, kami sungguh menyadari ya Bapa, bahwa tanpa pemeliharaan-Mu, tanpa kasih sayang Tuhan, mereka tidak dapat menikmati sukacita dan kebahagiaan. Olehnya Bapa, berkatilah setiap ucapan syukur mereka, sucikan, kuduskan dan terimalah setiap sukacita dan persembahan yang diberikan. Lengkapilah sukacita iman yang boleh mereka rasakan saat ini, dan biarlah senantiasa berkat Tuhan terus mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan ajarlah kami untuk terus-menerus untuk berterima kasih dan mengucap syukur kepada Tuhan, baik di waktu senang, susah, di saat kami sedih, di saat kami bergumul, dalam berbagai situasi dan kondisi apapun yang kami alami. Demikian juga kami berdoa bagi program pelayanan serta pelayan yang ada di Gereja POG Jemaat Kanaan yang melaksanakan tanggung jawab sesuai kapasitas bidang mereka masing-masing. Kiranya boleh berjalan dengan baik, biarlah senantiasa semangat, kerjasama di antara kami akan terus terpelihara dengan baik, sehingga program-program yang ada boleh dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kesemuanya ini ya Bapa, untuk kemuliaan Tuhan, untuk persekutuan yang indah yang ada di Gereja Jemaat Kanaan. Kiranya Bapa,
di sepanjang minggu ke depan. Tuhan menganugerahkan kesehatan, kemampuan, keselamatan di dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Baik kami sebagai orang tua, baik sebagai anak-anak, seluruh kehidupan kami sepanjang minggu ke depan kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Ya Bapa di sorga, kami terus mendoakan untuk keadaan, situasi dan kondisi kami saat-saat ini. Sungguh ya Bapa, ini menjadi pergumulan bagi kami atas pandemi COVID-19 yang membuat banyak orang yang sakit dan membuat banyak orang yang harus berpisah dengan keluarga mereka meninggalkan dunia ini. Bapa, kami memohon kepadamu, berikanlah kesembuhan dan keselamatan bagi penderita COVID-19 dengan penyakit-penyakit yang lain, mereka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Berikanlah berkat-Mu agar mereka semua dilindungi, dijauhkan dari maut. Berkenanlah Tuhan menyembuhkannya, sehingga mereka dapat kembali melaksanakan kegiatan-kegiatan mereka seperti sedia kala. Demikian juga bagi para medis yang bertugas merawat dan mengobati pasien-pasien penderita COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lainnya. Anugerahkanlah berkat-Mu agar mereka semua selalu dilindungi, sehingga di dalam melaksanakan tugas merawat pasien COVID-19 dan penyakit-penyakit yang lain, mereka tidak akan tertular. Mereka tetap sehat jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas pelayanannya. Demikian juga ya Bapa, para medis yang sudah tertular dan juga sedang dalam perawatan, kami memohon berkati mereka, sembuhkan mereka, sehingga mereka juga boleh bersukacita. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami berdoa bagi orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu. Kami memohon kepadamu penyertaan dan perlindungan serta kekuatan. Tuhan anugerahkan kepada mereka semua. Saat ini ya Bapa, kami telah memberi persembahan syukur sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepadamu. Kiranya Tuhan berkenan memberkati persembahan yang kami beri saat ini. Demikian ya Bapa, kami berdoa bagi kekasih-kekasih kami yang boleh bersukacita dan mempersembahkan persembahan syukur kepada Tuhan, baik untuk persembahan diakonia, untuk pembangunan gereja, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan yang lainnya. Berkenanlah Tuhan menerima dan memberkatinya, dan Tuhan terus menganugerahkan berkat-berkat di dalam kehidupan mereka selanjutnya. Ya Bapa di sorga, kami memohon penyertaan-Mu pada seminggu yang akan kami jalani ke depan. Kami percaya bahwa di dalam pertolongan Tuhan kami boleh menerima kekuatan, kesehatan serta keselamatan yang akan membuat kami boleh bersukacita. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami yang kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari
Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini. Firman Tuhan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Jemaat, disilakan berdiri. Kita menyanyikan PKJ nomor 183, baitnya yang pertama, mari sebarkan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar saat ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyikan PKJ nomor 185, baitnya yang pertama, Tuhan mengutus kita. Jemaat, disilakan duduk. Demikian ibadah kita pada saat ini, dan kita percaya firman Tuhan yang telah kita dengar dan persembahan pujian yang kita persembahkan kepada Tuhan akan terus memberikan semangat bagi kita untuk menjalani kehidupan ini dan tetap terus dalam pengharapan kita hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kita. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.